Jadi Rani itu ikut antrian itu abis subuh. Nomornya berapa itu saat itu? Kalau ingat Nomor punggung, nomor dada deh. kita tanya masih ingat ya nomornya tuh. 19.000 Nomor atau 11.000 gitu. 11.000 itu Iya. habis subuh tuh daftarnya udah 11.000. Iya. Ini Hah? kayak kan minta tolong ini ada yang telepon Ah. gitu. Jadi bapak tuh kayak santai gitu lagi ngechat. Rani yang ngambil, Rani yang angkat telepon. Oh ini Nurafni kan nama lengkap kan Nurafni di daftarnya kan. Oh, Nurafni, Afni ya namanya. Oh iya ini dari mana mbak? Dari Indosiar kayak langsung. Oh. Terus kata mbaknya, tahan napas dulu, ini dulu aku langsung begitu. Ambil pulpen, ambil kertas, nanti sediain ini ya buat di backup baju-baju kayak ini buat ke Jakarta gitu. Itu langsung kayak, mama bapak dapat telepon gitu langsung heboh keluarga. Sebelum tampil di The Academy itu si Rani itu ngapain di Polewali Mandar? Jadi Rani biasa sekolah, terus memang dari kecil tuh udah nyanyi dari panggung ke panggung, nyanyi dangdut gitu. Udah dangdut itu? Udah, karena mama bapak Rani kan musisi juga, mama Oh. penyanyi, terus bapak pemain musik gitu kan. Dangdut juga kah? Dangdut juga. Oke. Jadi udah dari kecil tuh udah sering diajak manggung sama mama sama bapak. Jadi memang udah sekitar umur 7 atau 8 tahun tuh udah naik panggung nyanyi gitu. Oh, udah mulai nyanyi dangdut itu? Udah. Nggak ada referensi musik yang lain? Belum. Waktu itu masih kayak dangdut karena memang di ruang lingkup Rani semuanya dangdut penyanyi. Sekeluarga kan. Iya. Sampai akhirnya memutuskan untuk ikut ajang pencarian bakat Dangdut Academy, apa sih alasannya? Jadi dulu Rani tuh memang dulu senang kompetisi di kampung kan, sering ikut lomba-lomba juga antar sekolah, antar kabupaten, entah itu misalnya 17-an gitu. Jadi memang dari kecil tuh udah sering ikut lomba gitu loh Mas. Tapi untuk ke nasionalnya belum ada keberanian itu gitu. Dulu terus setelah nonton DA1, nonton Lesti, baru tuh kayak oh ternyata mau ini kayak keren nih ada anak kecil yang maksudnya populer banget kan. Yang populer. Sekarang udah jadi Iya, punya sekarang kecil jadi loh. bunda-bunda. Sekarang udah punya anak kecil ya? Iya, dulu kan tapi masih 14. itu kenapa sih? Tar dulu, itu ntar lo bahasnya. Ada segmen sendiri. Jadi gara-gara Lesti ya? Betul. Sampai akhirnya ikut Rani pun ajang ngomong ke pencarian. Lesti, Oh. udah ngomong juga gitu. Jadi DA2 Rani ikut audisi dulu awalnya, terus tapi belum rezeki, jadi memang belum lolos. DA2 tuh tahun 2015. 2015. Ikut audisi juga, nggak lolos mungkin karena memang belum rezeki salah satunya. Dan dari audisi DA2 itu ke audisi DA3 Rani belajar tuh fokus latihan 1 tahun itu Latihan sama di bapak. rumah? Iya, latihan di Oke. rumah nyanyi, gimana cara nyanyi yang bener, karena kan dulu kayak masih mentah gitu kan, masih sebatas bisa nyanyi aja gitu. Cepet manggung nggak? Tetap manggung nggak itu? Tetap manggung. Tetep ya? Jadi ya terbiasa abis itu ikut audisi DA3, alhamdulillah rezekinya. Itu tembus sampai berapa tuh juara? Di DA3-nya kemarin alhamdulillah di top 4. Di DA Asianya alhamdulillah top 2. Juara 2, alhamdulillah. Biasa. Ya asli. Rani ketika ikut lowong di DA2 nggak lolos nih Iya. audisinya nih, sempet ikut tertarik ajang audisi yang lain nggak? Enggak sih Mas, karena waktu itu fokus sekolah juga, jadi sekolah sambil, apalagi kan Rani kan sekolahnya sekolah perawat waktu itu. Kebetulan pas banget lagi kayak ini di rumah sakit gitu, lagi ngerjain pasien juga gitu, jadi kayak nggak cukup waktunya gitu. Sekarang fokus sekolah, habis itu ya udah lanjut di A3. Atau memang bayangannya hanya dangdut akademi aja? Tapi memang dulu banyak banget yang justru ikut di ajang pencarian bakat yang lain kan gitu. Cuman karena memang mungkin dari belum pede aja gitu, mungkin awal-awal dulu kan masih takut, kayak masih ya namanya anak kecil dulu kan Mas, yang belasan tahun, 14 tahun dulu tuh kayak Rani tuh emang tipe yang nggak pedean awalnya kan. Dan akhirnya Gak pedean tapi suka nyanyi di panggung. iya, jadi tapi kayak gitu Mas. Jadi ya udah karena seneng, suka nyanyi tuh karena suka, tapi kalau ditonton orang tuh kayak waduh bener gak sih gitu, takut salah gitu dulu awalnya. Jadi pada saat audisi The Academy baru berani, karena juga dari orang tua kayak aduh ya ayo dong Sila coba gitu. Itu audisi lokal kah atau langsung ke Jakarta? Ke Makassar, di Makassar Makassar. dulu. Ya di Polewali Makassar Mandar baru. ke Makassar itu berapa lama itu? 6 jam. Naik Waduh, mobil, iya. kendaraan ya? Serius? Darat ya? Tapi Rani kan dulu berangkatnya dari Kalimantan, karena ngikut kakak. Dulu tuh sempat ada acara kakak, kakak kan ada di Kalimantan, ngikut kakak, pas sampai di Kalimantan baru berangkatnya ke Makassar gitu. Oh, karena ada audisi itu Iya, baru ke ke Makassar. Betul. Oke, Kalimantan di mana itu? Di Kalimantan Timur, di Muara Badak, Muara Badak. Kutai Kartanegara. Kukar ya? Iya, Kukar. Kabupaten kaya raya tuh.
ini. Iya. Coba pakai gesturnya lagi dong, udah mulai riain nih sekarang gesturnya maskin ini nih. Itu kemudian itu tahu sendiri atau ada informasi Iya. dari orang lain? Ada informasi. Memang karena ditungguin juga, Rani nungguin nyari, jadi selalu nyari informasinya kapan. Oh ini di kota ini tanggal sekian, di kota ini tanggal sekian gitu. Pas kebetulan ada di Makassar. Iya, memang Rani tuh dulu ngikutnya pengennya ada dua, jadi ada Banjarmasin sama Makassar kan. Cuman di Banjarmasin waktu itu belum kekumpul dananya nih Mas buat naik pesawat gitu kan. Jadi karena berdua berangkat sama bapak. Jadi pas di Makassar baru ada rezekinya baru berangkat. Oke. Itu jadi prosesnya seberapa lama itu Rani ketika audisi di Makassar? Jadi Rani itu ikut antrian itu abis subuh, sholat subuh. Nanti masuk booth yang pertama, Rani kan ada 3 kali tahap gitu kan. Booth yang pertama itu sekitar jam setengah 11 atau jam setengah 12 siang. Gitu dari Itu subuh. udah ada temennya subuh itu? Udah ramai Udah banget. banyak ya? Ada 45.000 orang kalau nggak salah waktu itu infonya. Saat itu? Iya. Oke. Saat waktu itu. Nomornya berapa itu saat itu? Kalau ingat? Nomor punggung, nomor dada deh. Kita tanya masih ingat ya. nggak nomornya tuh? 19.000 Nomor apa 11.000 gitu. 11.000 itu Iya. habis subuh tuh daftarnya udah 11.000. Iya. Baru ngambil nomor antrian. Itu udah rame banget. Itu daftarnya waktu itu pakai apa? Caranya gimana tuh? Daftar manual atau Daftar manual. udah cukup antrian aja? Antri aja langsung ngantri karena kan memang ada proses yang dari online gitu ada juga. Cuman kayak dulu kan masih nggak ngerti. Jadi udah datang langsung audisi, ngantri, masuk booth beberapa tahap baru ketemu juri artis. Si bapak kemana itu? Nunggu bapak di Oh, luar. nunggu. Iya, nggak bisa masuk kan. Wah. Tunggu di depan. Subuh baru ketemu juri setengah 11 jam 11 Kalau itu. ya benar, ketemu Kalau besok. ketemu juri utamanya? Di hari besok, hari selanjutnya. Oh. Jadi yang ketemu juri selanjutnya itu nggak nyampe, ada 10 orang kalau nggak, hanya 10 orang. Nah, yang ketemu juri ya? Iya, ketemu artis juri ya? artisnya, ya. Kalau nggak salah inget ya, ada 10 orang, terus yang ke Jakarta cuma 5 orang. Nah, pas ketemu juri artisnya itu siapa aja juri artis? Ada Om Nurbayan, terus ada Dewi Gita, dan ada Om Saiful Jamil. Wah, Aduh, ini Terus kaget langsung. masih ingat gak sih komennya Teh Dewi atau Bang Ipul dan Jadi Om Ipul tuh yang justru yang lebih memperjuangkan, ayo nggak, maksudnya kasih aja kesempatan gitu sama Om Ipul kan. Jadi kalau dari Dewi kita tuh waktu itu kayak, kamu tuh masih dibuat-buat cara nyanyinya gitu, maksudnya masih belum natural gitu. Terus kayak kalau dari Om Nurbayan masih belum dapat jati dirinya gitu. Kalau dari Om Saiful Jamil maksudnya cara nyanyi udah enak, tinggal diolah lagi aja gitu, dan akhirnya dikasih kesempatan dapat. berarti berkat Saiful Jamil ya? Alhamdulillah, iya. Rani bilang sama Om Ipul terima kasih. Semuanya sih maksudnya karena masukan itu kan dari kita Dewi kita, dari Om Nurbayan, jadi maksudnya sampai sekarang selalu belajar gitu. Nah, tuh Bang Ipul, makasih Bang Ipul. Semoga Om Ipul masih ingat aku. Itu pertama kali waktu ngantri subuh itu nyanyi apa sih, Rani? Banyak. Jadi Berapa kan, lagu? jadi di setiap tahap-tahap itu, di tahap 1 kita cuma disuruh kayak, kamu nyiapin lagu apa gitu. Dulu tuh Rani nyiapin lagu Payung Hitam dari Mama Iis. Terus satu lagu slow, satu lagu yang upbeat gitu kan. Nanti di tahap 2 itu baru kayak dites, coba kamu nyanyi lagu ini. Bentar. Yang pertama itu lolos berarti? Lolos, alhamdulillah Itu lolos. gara-gara Payung Hitam. Iya. Payung Hitam. Payung Hitam. Payung Hitam lolos, kemudian Lolos. Di tahap 2 itu lebih kayak kita tuh didikte, coba nyanyi lagu ini. Di hari yang langsung sama? ditunjuk ya, Di langsung hari yang ditunjuk sama, sama langsung jurinya ya kayak kalau kita mikir gitu kayak, oh ini lagu yang mana, kayak mungkin langsung di skip kali ya. Cuman alhamdulillahnya memang waktu itu bisa dibilang kayak Rani kan memang seneng lagu dangdut yang klasik dari lagu yang dulu sampai yang sekarang gitu kan. Jadi lagu yang dikasih tantangan itu tahu semua. Jadi kayak oh lolos lagi gitu, alhamdulillah. itu untungnya ikut bapak sama ibu ya. Benar. Jadi Itu. semua lagu tahu ya. Alhamdulillah. Jadi dari generasi bapak sampai Rani jadi tahu gitu. Oke. Nah setelah itu ketemu Teh Dewi, Iya. ketemu Bang Ipul sama Kang Nurbayan. Iya. itu aja udah seneng ya, maksudnya udah lolos itu udah Rani udah Iya, bilang ya. alhamdulillah seneng banget karena di tahap 3 itu kan bisa dibilang kayak tahap penentuan nih menuju buat dapat telepon buat ketemu juri artisnya gitu. Jadi kayak
kayak itu benar-benar dipersiapkan, dan Rani kan cuman bawa baju satu kan, kan nggak tahu misalkan kayak akan sampai di tahap itu kan, cuman bawa baju satu dan Rani pakai di hari pertama dan di hari kedua baju yang sama. Itu tidur di mana itu? Jadi kalau di yang hari yang pas udah disuruh nunggu telepon itu tidurnya di kayak penginapan. Jadi kayak kita ketemu sama teman-teman ini kayak orang Sulawesi. Jadi kayak nyewa satu kamar bareng-bareng semua gitu. Oh, iya. Dan itu kalau ingat bajunya warnanya apa itu? Kuning. Udah baju dangdut kah atau? Benar, baju dangdut Yang Mas. bisa dipakai manggung? Benar, baju manggung Mas. Jadi Yang masih aduh gitu. lagu baju keberuntungannya itu ya, kuning Betul. ya? Dan itu kan baju itu langsung dijahitin sama mertuanya kakak kan. Jadi langsung dijahitin baju itu buat audisi. Oh, jadi sengaja mau ikut audisi dibikinin baju? Iya. Pas setelah lewat nih Dangdut Academy dipajang dong tuh bajunya. Masih ada sampai sekarang. Masih ada. Di figura nggak? Di figura, di laminating. Belum enggak sih, cuman di lemari tuh aman gitu. Oh, disimpan. Kenangan banget itu ya? Iya benar, itu tuh kayak mulai dari nomor tag yang Rani pasang itu masih ada. Masih ada, belum dicopot. Belum, dicopot maksudnya disimpan. Dicopot. Nah itu Ya setelah kan dibawa ke Jakarta dibawa kan nomornya. Iya. tadi setelah ketemu juri artis, beliau langsung dinyatakan lolos berangkat ke Itu Jakarta. itu Rani nunggu sekitar sebulan lebih. Oh. Kayak masih panik dapat telepon ke Jakarta nggak sama ya? kayak Itu ngelamar nunggu kerja banget. ya? Iya, sama ya. Itu nunggu. Oke. Selama sebulan latihan terus atau seperti Tetap. Kayak ya enggak maksudnya ya udah nyanyi biasa-biasa sekolah gitu tetap. Tapi tetap kepikiran ya. Iya, jadi kalau misalkan kayak bapak tuh biasa kan cuman di nomor handphone bapak kan dimasukin. Rani kan dulu kayak handphone tuh masih nggak terlalu dipakai gitu. Jadi pakai nomor bapak. Jadi bapak tuh nggak pernah lepas dari handphone, kayak takut nge-skip ya? iya, Okay. jadi takut. Jadi tidur aja di sampingnya gitu. Jadi nggak pernah di silent. Nggak pernah. wah handphone gua geter nih. Ya SMS togel. Jadi lucu. Emang suka togel kan? Kan tiba-tiba ada, wah kamu menang undian Oh, togel. iya. Kan. Banyak Selamat itu. hari. Selamat Banyak kayaknya sih ada nomor-nomor undian begitu. Kacau emang. Dan dapat teleponnya waktu itu lucu, bapak lagi posisi ngechat, bapak lagi ngechat, terus HP-nya bunyi kayak Ran minta tolong ini ada yang telepon gitu. Jadi bapak tuh kayak santai gitu lagi ngechat. Terus yang ngambil, Ran yang angkat telepon. Halo ini Nurafni kan nama lengkap kan Nurafni di daftarnya kan. Oh, ini Nurafni Afni ya nama manggilnya. Oh iya ini dari mana Mbak gitu. Dari rumah sakit. Dari Indosiar kayak langsung. Oh. Hah? Terus kata mbaknya, tahan napas dulu, ini dulu. Aku langsung begitu. Ambil pulpen, ambil kertas, nanti sediain ini ya buat di backup baju-baju kayak ini buat ke Jakarta gitu. Info langsung kayak, mama bapak dapat telepon gitu, langsung heboh keluarga. Heboh. Itu ini nggak sebelumnya Rani sempat ini nggak sih dikenal banyak orang nggak sih di penyanyi gitu? Alhamdulillahnya memang karena sekeluarganya memang musisi, jadi udah musisi-musisi di sana tuh udah tahu bapak dan keluarga gitu. Salah satunya juga Rani kan, karena memang di sana bisa dibilang nyanyi tuh alhamdulillah lancar gitu dulu di kampung. Nanti udah jadi biduan kampung dulu ya. Iya, betul. Bintang panggung di kampung. Alhamdulillah. Itu Rani Zamala berarti setelah DA Academy, Dangdut Academy. Pakai nama itu. Iya, dulu tuh namanya Rani Jamal. Jamal kan bapak. Dulu tuh memang Rani Jamal, cuman pas nama panggung di nama kampung. panggung di kampung. Oke. Jadi memang karena mikir gimana kalau kita bikin kan kalau nama Rani aja gitu kan kayak ada yang kurang gitu. Jadi udah kenapa kita nggak bikin Jamalnya biar agak lebih sedikit gaul. Gaul. Jadi kayak dibikin ya udah kita bikin Rani Zamala aja gitu. Itu dari siapa idenya? Hasil ngobrol kayak mikir kayak Rani manajemen sama manajemen gitu, sama kakak-kakak juga gitu. Enggak, waktu di Dangdut Academy itu udah pakai Nur Afni atau udah pakai Rani Zamala? Dulu tuh karena nama lengkap kan Nur Afni, jadi di Dangdut Academy itu Raninya cuma mah pakai nggak ada ya? Enggak, jadi namanya Rani. Memang jadi misalkan ketik DA spasi Rani gitu. Enggak, nama panjangnya siapa berarti? Nur Afni. Nur Afni. Nur Afni. Doang. Enggak ada Raninya berarti? Enggak ada. Nah, iya. Kenapa tiba-tiba muncul nama Rani di situ? Rani itu emang nama panggilan dari kecil. Emang dipanggil Rani. Nur Afni itu cuman dikasih nama karena mama ngefans sama penyanyi Nur Afni Octavia kan. Oh alah. Iya, jadi ngasih nama itu Nur Afni, nama di akte gitu. Nama panggilan tetap Rani. Iya. F-nya hilang. Iya. Rani, oke. Bener.
Mama hebat. Mama hebat. Terus gimana setelah akhirnya top 4 ya di Iya. DA3 dan DA2 juga top 2 nih. Iya. Sudah memberikan apa nih? Maksudnya sudah mewujudkan apa aja nih buat orang tua gitu. Dari 5 tahun ini nih. Aduh, berat ya pembahasannya. Jadi Nggak berat sih, cuma menyentuh aja. ya. Sekarang udah nggak mau nyanyi lagi Mas Ari di kampung, nggak udah mau nyanyi lagi ya? Maksudnya nyanyi maksudnya Enggak, maksudnya kalau disuruh nyanyi, Rani nyanyi dong nih Iya, di di kampung. kawinan gitu. kalau misalkan Nikahan. nikahannya kayak misalkan temen atau misalkan ini nggak apa-apa kan nyumbang selagu doang gitu. Hmm. Bisa juga, maksudnya pernah gitu. Ah, kalau Pas nikahan musisi orang lagi ya- memang lagi kesana gitu. Oke. Kalau nikahan orang ya argonya gitu. Sekarang udah mikirin argo ya. Iya. Waduh, bisa diatur lah, bisa diatur. Kalau hubungi nomor di bawah ini. Iya, iya, iya. Itu saat Ya. Dangdut Akademi 3 Mm-mm. kemudian terpilih mewakili Indonesia di Dangdut Asia Akademi 2. Asia tuh Iya. kenapa? Kenapa Rani yang Ya, diambil? kenapa Rani dan Weni waktu itu? Karena memang di waktu itu kan diseleksi. Alhamdulillah mungkin pada saat seleksi Rani nyanyinya bagus mungkin ya. Jadi ya menjadi salah satu perwakilan Indonesia. Karena memang ada 6 peserta waktu itu kalau nggak salah. Iya 6. Negaranya mana aja tuh? Indonesia. Indonesia, ada Timor Leste, ada Thailand, Singapura, Malaysia udah ya. Malaysia terus apa lagi? Filipina? Aduh, lupa. Ada 6 kalau nggak salah. Brunei? Brunei Darussalam bener. DA2 sama Jerait ya? Jerait apa setelahnya? Setelahnya. Oh, setelahnya. Iya. Oke. Nah, terus jadi siapa yang mau nanya dulu? Nah, Mas Ari. Kalau gue sih tadi belum kejawab gimana Apa nih? apa yang sudah Oh, itu iya buat orang benar. tua tuh. Apa aja sih yang sudah mewujudkan apa aja nih? Dulu kan bisa dibilang ya karena memang mata pencariannya nyanyi dari zaman bapak sampai ke adik-adik sekarang nih gitu kan. Jadi kayak mungkin belum punya tempat tinggal yang menetap. Dulu tuh kayak masih pindah-pindah ke lokasi orang kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah bisa ngasih rumah yang layak buat orang tua gitu. Maksudnya kayak biar udah nggak usah pindah-pindah lagi Mas, udah punya sendiri gitu. Dan kalau untuk kendaraan alhamdulillah udah nggak kepanasan lagi. Alhamdulillah. Udah punya Udah bis. jalan. Alhamdulillah. Udah punya bis. Elep. Sama Alhamdulillah. keyboard buat orang tua ya. Tapi Kalau pasti- itu nggak, kenapa? Gimana? Tuh. Kalau kayak main-main alat musik itu nggak bisa hilang sih, bapak tetap pengen. Yang lama. Iya, Oh. maksudnya nggak tetap Oh. pengen main, tapi Oh. udah nggak yang keluar sampai tengah malam lagi ke Oh. hajatan gitu. Cuman di rumah pada saat ini aja pengen main. Sampai hari ini masih. Masih, cuman udah nggak main yang kayak Untuk misalkan mencari sampai nafkah tengah. gitu Iya, ya. udah nggak. Cuma untuk kesenangan Iya, diri sendiri aja sendiri berarti aja. ya. Ibu Betul. masih. Udah nggak. Ibu Cuman juga udah kayak masih nyanyi-nyanyi biasa buat kesenangan sendiri biasa. Oh, berarti Rani jadi tulang punggung nih berarti. sih. Alhamdulillah, insyaallah. Tapi usaha itu masih jalan nggak? Usaha keluarga itu? Udah enggak. Jadi di sekarang itu kayak karena kan emang dari dulu kan bukan punya sendiri gitu. Emang bukan punya sendiri. Jadi ikut Ikut ya. orang, Oke. iya. Jadi ada rombongannya, ada timnya yang lain. Betul, Ya? betul. Oke. Masih ada itu? Masih ada. Rombongannya, timnya itu masih ada? Masih ada. Tim. Nyebutnya apa berarti? OM ya? Orkes Melayu. Iya, gitu? dulu tuh masih kalau di kampung kita nyebutnya elekton. Oh, elektron. Organ tunggal itu kayak Iya, organ betul, tunggal. organ tunggal. Itu dulu Rani waktu masih ikut bapak sama ibu itu bisa ngantongin berapa itu? Hah? Bisa ngantongin berapa rupiah saat Oh. sebelum ke Jakarta? Dulu tuh Atau cukup terima kasih dari bapak dan ibu? Cukup Nina nasi kotak. waduh, mungkin waktu masih kecil nyoba-nyoba belajar mungkin iya. Cuman kalau udah SD gitu tuh udah jadi mata pencarian kan. Jadi Rani tuh dari dulu kalau dapat penghasilan masih di amplop langsung ngasih ke mama. Oh. Jadi nggak Rani buka. Nggak pernah dibuka ya? Enggak. Ngintip juga nggak pernah. Memang enggak. Jadi nanti misalkan dari mamahnya yang ngasih, misalkan kayak dapat bayaran misalkan 120.000, jadi 20.000-nya ke Rani gitu baru dikasih mama. Kayak gitu. Jadi buat sekolah kayak gitu. Si ibu ngasih tahu nggak, Rani nih honormu segini. Ngasih tahu. Itu berapa, paling banyak berapa itu saat itu? Kalau dulu, maksudnya kalau yang sekarang sih karena Rani tuh terakhir nyanyi di 2015, mungkin masih udah mendingan sih, maksudnya sekali nyanyi ada yang udah bisa bayarin 250.000, Oke. gitu. Ada yang udah tergantung daerahnya mungkin lebih jauh, karena kan kadang Rani siangnya di mana, malamnya nyanyi juga di mana gitu kan. Jadi kayak alhamdulillah dulu udah mulai, maksudnya bayaran tuh udah mulai gede gitu. Beda kalau angkatan mama kan. Ah. Ini sempat pasang tarif nggak sih?
Minimal berapa? Paling tinggi berapa? Enggak sih, karena memang kalau di sana kan yang panggil nyanyi juga orang-orang yang udah sering gitu loh. Jadi mungkin kalau beda kalau yang misalkan dari jauh kayak gitu. Cuman Rani sih belum pernah yang jauh-jauh karena selalu sama bapak kan naik motor. Tapi biasanya Lah, bapak naik motor sama Rani, ibu sama siapa? Jadi mama tuh Rani tuh udah kalau udah pas Rani udah ada adik, mama tuh udah nggak nyanyi aktif. Oh, oke. Iya, jadi pas justru Rani diserahin ke Rani berarti. Iya. Gantiin Nah, ibu ya. waktu itu biasanya paling dikit dibayar berapa sih dan paling banyak dapat berapa waktu itu? Sempat keingatan nggak sih? Kalau paling dikit Rani sih pernah misalkan kayak dibayar 54.000 itu nyanyi sehari semalam tuh nyanyi sendiri. Wah, Oke. Itu berapa lagu itu? 54.000. wah, berapa banyak itu 54.000 seharian itu? Seharian. Waduh. Cuman kan mungkin karena Rani tuh sama dari dulu sama mama sama bapak tuh pernah nggak enakan gitu kan. Jadi kayak ya udah nggak usah mah nggak apa-apa gitu, nggak usah diprotes gitu. Cuman kayak karena memang udah kenal juga, memang maksudnya karena juga Rani seneng nyanyi kali ya, jadi bayaran tuh nggak terlalu dipikirin harus banget gitu. Bayar-bayarnya dipikirin sekarang Mas Ari. Benar. Sekarang Rani mikirnya berapa Karena banyak lagu, cicilan, gitu. Mas. Banyak cicilan. Dulu karena masih suka. 54.000 sekarang udah 100% ya. Ya udah. Udah banyak, Amin. udah berapa Udah. kali lipat ya. Amin, amin. Hampir ratusan juta Mas Ari. Ya, Amin. Banyak. waktu itu pas ketika menang nih, orang tuh berpesan apa sih sama Rani gitu? Pesannya sih satu, jangan sombong. Itu yang selalu diingetin sama bapak banget. Jangan pernah jadi seorang yang artis yang mau sombong. Itu karena kalau seseorang udah punya kesombongan itu rezekinya nggak akan ngikut gitu. Jadi itu yang selalu diingetin sama bapak sih. Jangan sombong aja, tetap mempertahankan kualitas. Ini nggak ada keinginan untuk mengajak bapak sama ibu ke Jakarta atau sudah betah di Pernah ngajak, Mana? cuman orang tuanya nggak mau, Mas. Kayak orang itu tuh nggak tahu ya kenapa nggak pengen di Jakarta sendiri Emang gitu. gitu memang namanya orang tua. Nggak tahu, jadi karena apalagi kan adik sekolah di sana. Dan kan sekarang ada adik yang SD 1 yang busu, terus yang satu SMA gitu kan. Jadi mungkin kayak kalau ditinggalin juga nggak enak. Tapi Jadi orang bolak-balik aja. orang tuh udah nembak belum? Rani nyanyi mulu gitu, nikahnya kapan? Benar. Iya, mama bapak Makanya Rani jarang pulang kampung ya? karena pandemi jarang. Oh, karena pandemi. Karena takut karena ditanya itu ya? Iya. Terkhusus keluarga besar yang lain. Itu sempat kena ke hati tuh ya? Iya, sempat dia sampai kayak mama misalkan. Mama bilang Kan apa kita tuh? nggak tahu mama sampai kapan gitu. Jadi kayak aduh, mama jangan ngomongin itu dulu. Kalimat pamungkas, Iya kalimat kan, pamungkas. gitu. Masih 23 mah gitu. Bilang dong sama ibu, nyanyi dulu. Ntar gitu kalau udah banyak duit mah Wah. baru udah yang penting keluarga udah nyaman dulu, udah tenang, udah tentram baru boleh lepas tanggung jawab. Ada itu mama yang ngomong, kalau papa ngomong gimana? Bapak sih nggak pernah ini ya, nggak pernah yang harus gini harus gitu, enggak sih. Bapak tuh yang kayak yaudah santai aja. Oh. Tapi jadi kepikiran banget tuh omongan itu tuh. Enggak sih, karena juga mungkin karena sambil bercanda juga kali ya gitu. Apalagi kalau kakak-kakak kan suka ngompor juga kan gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Dan Tapi memang ada Rani yang udah dekat. kepikiran ya? Ada Belum kepikiran ya? Belum Belum kepikiran. sih, belum. Jadi memang pengen nyanyi dulu ya? Iya. Nggak ngurusin masalah cinta-cintaan dulu. Belum ya? belum iya. Sesama penyanyi atau seangkat itu ada yang ini nggak? Ada yang deketin nggak? Ridwan itu Ridwan. Aduh, enggak. Siapa Ridwan? Ridwan. Jadi Itu. yang itu udah pertanyaan 1000 kali tuh Iya, dalam iya. kan, karena memang mungkin saking dekatnya, karena memang dari awal ya deket banget gitu loh, jadi kayak orang ngiranya ada hubungan lebih, kan Enggak sama Ridwan enggak, cuma Enggak. teman aja. iya. Tapi sekarang Nggak udah ada salah, pacar. Andre. Hah? Sudah ada kekasih yang untuk dikenalkan Siapa? ke Oh, orang Ridwan? tua. Oh, Bukan aku. Ridwan. Oh, Ridwan ya. Makanya kan belum sih, belum. Oh, oke. Jadi masih manggung dulu nih ya? Masih nyanyi sendiri dulu ya, masih manggung sendiri. ya. Karena emang tipe yang nggak nyari sih Mas, Oh, emang oke. bukan tipe yang aduh kesepian, aduh butuh pacar, enggak. Sekarang. Sekarang Iya, sekarang gini, lagi di fase itu. Nanti kalau pulang Oh, ke lagi Polewali di fase Madar itu. begitu tuh. Waduh. Siap-siap nih jawabannya. Tapi sama udah tenar nih di Instagram, bagaimana netizen itu komentarnya atau sampai DM pingin ngajak taaruf atau Oh, ada. Ada juga ya? Katanya terus ada yang katanya sampai datang ke Jakarta. Serius? Iya. Dari mana itu? Dari mana? Dari Sulawesi juga. Oh, oke. Jadi mungkin Nyamperin Rani orang baru main Instagram kali ya, jadi dia nge-follow Rani sama salah satu selalu kan Rani kan ada kerja sama salah satu brand gitu kan.
follow Rani sama salah satu brand itu aja. Jadi followersnya cuma 2, followingnya cuma 2 gitu. Jadi setiap Rani bikin Insta story gitu dikiranya mungkin buat dia. Oh, Jadi selalu di reply GR kayak ya? iya, jadi kayak aku udah sampai Jakarta nih gitu. Kamu kemana gitu kayak, pas Rani baca ya ampun. Wah, toksik banget ya. Oh, jadi takut sendiri. Posesif banget ya, posesif banget ya. Ada. Di blog itu. Oh, kenapa? Akhirnya di blok. Enggak sih, maksudnya kayak udah ya Ditemuin nggak? enggak berani. Rani cuma baca aja, Pak. Hah. Udah kan Rani juga baca udah lama kan gitu. Telepon gitu? Enggak ada. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Oh, dia sebenarnya nyamperin ke Jakarta tuh. Iya. Ya maksudnya dia hanya pesan-pesan aja ya, pernah telepon, ganggu telepon gitu Oh, nggak? enggak sih. Oh. Nggak sampai gitu ya? Enggak Selain sih. itu, selain satu orang itu ada lagi nggak sih? Banyak. Ada yang cewek kayak misalkan mau ngajak nikah dong, kayak gitu-gitu Serius? banyak. Oh, Iya, aduh. diam-diam ya, iseng-iseng paling. Oh, iya. Itu iya, iya. industri musik dangdut begitu kali ya? Ya, ya aduh, padahal mah, aduh, itu enggak juga gitu, nggak semua kok gitu. Tapi sama muter-muter nyanyi-nyanyi di kampung ada pengalaman-pengalaman yang mungkin mengganggu gitu ya, bukan mengganggu, apa ya, pengalaman-pengalaman yang gak enak gitu. Yes, ya sampai Pasti sih, karena apalagi zaman dulu kan dangdut udah nggak kayak sekarang. Iya. Maksudnya sekarang tuh alhamdulillah dangdut tuh udah kayak diterima di kelas Oh, manapun gitu iya, kan iya. Mas. Maksudnya udah lebih bisa setara lah dengan genre-genre musik yang lain gitu. Dulu tuh masih apa kayak karena koplo apa gimana? mungkin kan memang udah penyanyi-penyanyi muda banyak yang berprestasi kan gitu, banyak Dan stylenya nggak terlalu dangdut banget benar, ya? salah satunya itu mungkin. Dan ya dangdut yang kalau di kampung kan dulu orang tuh mikirnya dangdut tuh kayak oh identik sama yang udah yang goyangan yang seksi, Iya, iya. kayak gitu, Rock pakai mini, rock seksi. mini gitu kan. Jadi kayak nggak semua sih, maksudnya dengan kayak vokal aja ngejual suara ya banyak juga gitu. Tapi selama ini maksudnya sama nyanyi-nyanyi keliling kampung gitu, ada pengalaman-pengalaman yang gak enak gak sih? Enggak sih, karena memang Rani kan kemana-mana ada pawangnya kan, bapak. Iya. Udah gitu kan kalau sama bapak itu habis selesai nyanyi, misalkan kan Rani tuh batas nyanyi kan cuma sampai jam 10 malam kan, Oh. sampai setengah 11 paling udah maksimal gitu kan. Jadi sambil nunggu bapak yang sampai kadang bapak jam 1 gitu tuh, jadi tidurnya kayak kalau keyboard kan ada standnya gitu kan di bawahnya. Rani tidur di bawahnya bapak gitu. Jadi nunggunya di situ, nggak pernah jauh. Jadi nggak yang alhamdulillah nggak pernah digangguin gimana. Oh. Waktu panggung juga enggak ya? Aman ya? Aman. Oke. Gimana, Mas? Ceritanya menarik nih, Rani Menarik. Zamala nih Mas Ari. Zamala. Kapan-kapan Ini kita ke baru- Bolang Wali Mandar Mas Ari ya? Ini baru pertama Rani buka sampai dalam-dalam loh ini. Wih. Bener biasanya Sampai cuman ya dalam-dalam loh. ini kan. Ini cuma luarannya doang ya. Makasih loh udah berbagi cerita di sini. Iya, Makasih terima Rani kasih. Warta main ke Warta Kota. Terima kasih, sudah hostnya mudah. juga asik. Sukses nanti albumnya, lagunya ada Amin. lagi, ada album. Amin. Gitu. Jadwal manggungnya Iya. penuh lagi. Amin, terima kasih. Main lagi ke Palmera. Amin, insyaallah. Pokoknya Ada buat peluang. Sobat WK, terima kasih sudah menyaksikan video ini bersama Rani Zamala. Semoga ada manfaat di tengah cerita kita ini untuk kalian semua. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe YouTube Warta Kota Production, di like dan juga di share ke teman-teman semuanya. Siapa tahu cerita ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di konten YouTube podcast Kinari berikutnya bersama narasumber yang lain, dan see you, bye bye. Dadah. Terima kasih Rani Zamala. Terima kasih. Yeay. Jangan lupa subscribe ya.